Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para tamu undangan, para peserta bedah buku Ats-Tsawabit wal Mutaghirat yang diselenggarakan oleh Klub Literasi ya, Pustaka Al-I'tisom, yang kami pada kesempatan ini mengucapkan syukur alhamdulillah ya bahwa acara yang digelar oleh Klub Literasi Pustaka Al-I'tisom bisa dihadiri oleh banyak peserta. Mungkin sebagian masih akan menyusul, mudah-mudahan ya, cuaca di luar hujan tadi Pak, mudah-mudahan tidak menghalangi peserta yang menyusul ya berdatangan. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah sekaligus sponsor utama Pak Sa'dullah, Ustadz Sa'dullah dari penerbit I'tisom Cahaya Umat, bersama dengan panitia dari anggota pengurus Klub Literasi Pustaka I'tisom yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya ya. Tentunya kami juga ucapkan ahlan wa sahlan ya, selamat datang kepada para narasumber kita, Ustadz Ahmad Sobari LC dan ada di depan. Ustadz Asep Sobari LC dan Ustadz Widi Prasetyo, yang insya Allah nanti akan bersama-sama kita membedah ya isi buku yang mudah-mudahan semua sudah memiliki dan sudah membaca ya, sehingga nanti dalam proses diskusi bukan hanya baru mendengar saat ini, tapi hasil interaksi panjang ya, pembacaan di rumah masing-masing. Kesempatan ini nanti didiskusikan, ditanyakan kepada para narasumber. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi selaku Ketua Klub Literasi ya, bahwa Klub Literasi sendiri memang baru September kemarin dimunculkan atau dimulai Pak Widi ya dan kawan-kawan. Akan tetapi sebetulnya penerbit I'tisom sebagai penerbit, percetakan, toko buku, apalagi Pak, dan lain-lain gitu ya, dari hulu ke hilir dari penerbitan, percetakan, toko buku ada semua nih I'tisom ya. Nah itu sudah menyelenggarakan bedah buku semacam ini sudah sejak lama, sejak tahun 90-an. Sudah terbilang ratusan kali itu, mungkin dari tahun 95 kali ya, 94, 95. Sejak jadi penerbit itu kalau ada pameran buku di di Istora, Senayan, di mana ya, dan di berbagai daerah itu pasti diselang-selingi dengan bedah buku ya, buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit I'tisom, dan jumlahnya sudah tidak terhitung. Kalau kata Ustadz Sa'dullah itu bisa ratusan ya. Baru berhenti bedah buku itu pas COVID tahun 2020. Jadi lebih dari 25 tahun, kebayang nggak? Lebih dari 25 tahun, setiap tahunnya bisa lebih dari 10 kali bedah buku barangkali gitu ya. Tinggal dihitung lah jumlahnya berapa kali bedah buku. Banyak sekali intinya gitu. Nah, ketika COVID tahun 2020 sempat terhenti 4 atau 5 tahun, dan di awal tahun 2025 ya Pak Sa'dullah, kita pernah mengadakan bedah buku juga di Robbani dengan narasumber Ustadz Khozin juga waktu itu, bedah buku yang diterbitkan I'tisom juga. Nah tapi waktu itu belum ada klub literasinya, pokoknya ada bedah buku aja karena kita udah rindu dengan bedah buku semacam ini. Nah kemudian belum lama ini kita menyelenggarakan bedah buku, dan saya memang salah satu yang menganjurkan ke teman-teman penyelenggara, ya jangan cuma sekali ini bedah buku, harus dijadikan satu tradisi ilmiah ya. Bentuklah klub literasi dan nanti adakan kajian-kajian baik secara offline maupun secara online gitu ya.
berbagai literasi dakwah maupun keislaman secara umum atau hal-hal yang bermanfaat ya di dalam kerja-kerja dakwah keumatan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dibentuklah klub literasi ini, masih dalam proses legalitas, masih menyusun proses legalitasnya, tapi ini kita membentuk klub literasi. Diharapkan ini bisa menjadi mitra, mitra berbagai komunitas yang mencintai literasi, mencintai buku untuk sama-sama melakukan bedah buku, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi dibilang jelaskan programnya, takutnya nanti kelamaan nih sambutannya. Padahal programnya belum ada ya. Bercanda. Ada sih programnya ada. Tapi takutnya nanti kelamaan ya penjelasan tentang program. Tapi intinya klub literasi ini salah satu upaya kita untuk menghidupkan kembali tradisi tradisi literasi, tradisi membedah kitab, membedah buku, menghadirkan para narasumber yang kompeten dan sebagainya gitu ya. Nah, pada siang hari ini buku yang akan kita bedah karya Syekh Jum'ah Amin yang berjudul Sawabit wal Mutaghayyirat. Nah, yang hadir di antara kita adalah narasumber Ustadz Asep Subari, tadi sudah jelaskan ya bahwa beliau adalah salah satu penerjemah buku ini, dan Ustadz Widi yang nanti akan memberikan paparan lebih dalam ya tentang buku ini. Nah, perlu saya berikan sedikit pengantar Bapak Ibu sekalian bahwa sepanjang pengetahuan kami bahwa buku dengan judul Sawabit wal Mutaghayyirat ini ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin itu pada tahun 2000, 8 tahun sebelum diterjemahkan Ustadz Sobari dan diterbitkan oleh Itisam. Dan buku dengan judul serupa sudah dituliskan oleh beberapa penulis sebelumnya, termasuk Syekh Mustafa Masyhur tahun 95 kalau nggak salah. Dr. Yusuf Qaradawi juga menulis buku serupa dengan judul Sawabit wal Mutaghayyirat sekitar tahun 92. Hanya mungkin perbedaannya adalah buku yang ditulis Syekh Jum'ah Amin dan Syekh Mustafa Masyhur itu lebih mengupas tentang Sawabit wal Mutaghayyirat pada dimensi pergerakan, ya, pergerakan dakwah, ya, pada organisasi. Nah, adapun yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi itu lebih kepada konsep Islam dalam menjawab hal-hal yang pokok dan berubah di sepanjang zaman itu bagaimana kaidah-kaidahnya. Lebih umum, ya, lebih umum tentang muasirah, tentang hal-hal yang terjadi kekinian, tapi itu ditulis tahun 92. Nah, kemudian yang menarik sebetulnya buku serupa Sawabit wal Mutaghayyirat ini ditulis oleh para ulama terdahulu dengan tema yang mirip ya. Di antaranya adalah karya Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi yang berjudul Al-I'tisam. Nanti mungkin para ustadz-ustadz yang hadir di sini atau Sa'dullah ya pernah menerbitkan buku I'tisam karya Asy-Syatibi atau belum? Belum. Misalnya. Belum. Jangan-jangan namanya dari yang tadi. Makanya saya tadinya ini Ustadz Sa'dullah ini sampai motong kambing ini gara-gara bedah buku I'tisam. Karena ini buku ini isinya kurang lebih itu ada kemiripan ya, kaidah penulisannya dengan buku karya Imam Asy-Syatibi itu berjudul Al-I'tisam. Cuma Al-I'tisam itu berbicara tentang dia mengambil dalil Al-Qur'an itu, surat Hamam wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103 ya. Nah, itu jadi namanya Al-I'tisam. Jadi pengantar Imam Syatibi menulis bahwa berpegang teguhlah pada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Nah, memang kajiannya lebih banyak membicarakan tentang hal-hal yang pokok dalam agama dan hal-hal yang menjadi bid'ah. Walaupun di situ beliau menyebutkan perbedaan bid'ah, ya, bid'ah yang
betul-betul tidak ada dasarnya dalam agama, atau bid'ah yang sebetulnya dibutuhkan ya untuk inovasi dan perubahan-perubahan yang lebih luas dalam agama ini. Nah, tema semisal i'tisam itu banyak dikaji dalam buku Sawabit Mutaghayyiratnya karya Dr. Yusuf Qaradawi sebetulnya. Ya, yang cuman dengan konteks kekinian. Kekiniannya tahun 90-an. Nah, kalau Sawabit Mutaghayyirat ini lebih banyak membahas tentang hal-hal yang tetap, yang prinsip dan yang berubah. Secara umum di bagian pengantarnya ya ada tentang Islam, tapi secara lebih luas dibahas tentang pergerakan dakwah gitu ya. Jadi kalau saya katakan mohon dikoreksi kalau saya salah, Pak Ustadz Widi terutama ya. Jadi Sawabit Mutaghayyirat ini, sawabit itu hal-hal yang tetap, mutaghayyirat yang berubah, bisa berubah. Sawabit itu semacam falsafah dasar lah, gitu ya. Kalau mohon dikoreksi kalau saya salah gitu ya. Jadi falsafah dasar itu hal yang pokok, menjadi karakter. Ya, karakter sebuah pergerakan, sebuah organisasi. Nah, kalau sebuah organisasi punya falsafah dasar, berarti hal-hal yang pokok itu sebaiknya tidak menjadi bahan diskusi. Kita berporos di situ, gitu ya. Tidak dirubah. Adapun hal-hal yang bisa berubah, maka itu justru didorong supaya mengembangkan. Kalau di kitabnya Muwafaqat karya Imam Shatibi malah dibalik. Dengan dasar maqasid syariah itu boleh mengembangkan lebih luas dakwah ini, agama ini dengan dasar maqasid syariah, dengan tercapainya tujuan-tujuan syariah gitu ya. Nah, ini kebalikannya dari Sawabit Mutaghayyirat yang lebih banyak membahas sawabit, kalau di sana membahas mutaghayyiratnya, kira-kira gitu di kitab Muwafaqat. Nah, jadi tadi saya sampaikan ya mungkin ini bagi i'tisam sendiri semacam rasa sukacita yang mendalam sampai tadi 2 atau 3 kambing dipotong. Nggak main-main tuh. Nggak ada satenya kok tadi. Ini rasa syukur yang luar biasa sehingga nama atau kitab i'tisam dalam konteks kekinian ya, dalam konteks pergerakan mungkin bisa dikaji ya pada kesempatan bedah buku siang hari ini. Yang memastikan bahwa baik agama ini, agama Islam ini maupun dunia pergerakan itu jangan sampai seluruhnya kaku atau seluruhnya boleh dirubah. Kan intinya gitu ya. Jangan sampai seluruhnya kaku seakan-akan semuanya akidah gitu ya. Kalau beda pendapat berarti finar. Yang beda pendapat finar gitu. Nah, tapi bagaimana kita melihat mana yang sawabit dalam konteks agama dan mana yang sawabit dalam konteks pergerakan sehingga ini menjadi pilihan ya yang dipilih supaya menjadi poros dalam pergerakan itu. Nah, saya kira sedikit pengantar saja dari kami selaku Pak saat pembina ya pembina klub literasi Pustaka i'tisam ya, dan menyambut baik sekali lagi. Walaupun mohon maaf tadi belum ikutan makan kambingnya, nanti pulangnya kalau boleh dibungkusin ya enggak. Kalau ada sisa. Request Bu Latifah ya. Jadi saya lagi, tadi udah makan di rumah. Jadi kalau datang makan lagi ini tadi ada yang bilang Pak Dian ini kenapa jadi gede lagi perutnya. Nggak nyaman juga ya. Nah, jadi saya juga ikut bergembira dengan bedah buku siang ini dan mudah-mudahan tadi saya baru diminta juga ya karena Ustadz Amir Hamzah yang juga salah satu penerjemah i'tisam juga gitu ya, yang banyak menerjemahkan kitab-kitab di i'tisam, sedianya menjadi moderator tapi kabarnya berhalangan ya, ada kegiatan lain. Nah, saya supir tembak kira-kira gitu. Nah, mudah-mudahan nanti saya bisa memandu. Tadi pesannya cuma maksimal sampai asar ya gitu ya. Ya, kurang lebih sampai asar. Jadi nanti mohon para asatis di depan kita, Ustadz Syed Sobari dan Ustadz Widi, saling menyesuaikan Ustadz. Jadi nanti saya tidak akan buka tanya jawab di tengah presentasi.
Jadi silakan presentasi secukupnya, nanti kita buka sesi tanya jawab terakhir, gitu ya. Baik, itu saja sambutan dari saya sekaligus mengantarkan bedah buku. Untuk perkenalan para narasumber, saya persilakan memperkenalkan masing-masing aja ya. Jadi nggak diperkenalkan oleh moderator, nggak dapat ini tornya. Ada? Oh di WA ya? Iya. Dan langsung Ya. Ya, baik, dari saya cukupkan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para asatidz sekalian, ikhwah dan akhwat, rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah, saya terus terang merasa saya percaya diri lah, saya yang paling senang gitu loh dengan acara ini. Karena sebagai penerjemah ketika dikabari oleh Pak Saad, wah kita membentuk klub literasi Al-Ittisam. Wah, saya langsung senang loh. Senangnya luar biasa. Kenapa? Sebagai penerjemah itu artinya upaya kami di hulu itu kemudian mengalir gitu. Jadi berarti buku itu dibaca. Nah itu pertama deh. Jadi husnuzon saya udah dibaca buku ini gitu. Makanya dibedah gitu. Kemudian dibahas. Dan ini artinya isi buku ini menjadi perhatian para pembaca. Ya namanya juga literasi. Literasi itu bukan sekedar menamatkan bacaan tentang sebuah buku, tapi kita membaca dalam arti mengkritisi, gitu ya. Karena tentu saja, jangankan kita ambil permulaannya dari penulisan buku ini oleh penulisnya, Syekh Juma Amin ya. Kami sebagai penerjemah saja, ini saya juga baru ngeh kembali pas buka, iya 2008 ya, sekarang 2025, 17 tahun ya. Kadang-kadang angka-angka itu membuat ini juga gitu loh, jadi orang tahu gitu loh. Itu dia maksudnya. Orang-orang tahu nih, yang terjemahannya 17 tahun yang lalu, kurang lebih. Padahal 17 tahun lalu anak udah 3 gitu. Nah, lumayan juga nih kalau anak-anak ini udah layak dapat KTP lah. 17 tahun itu dapat SIM gitu, boleh lah itu. Nah, berarti selama 17 tahun itu istilahnya apa kabarnya begitu yang sudah kami terjemahkan dahulu, dan tentu saja wasilahnya Al-Ittisam yang luar biasa, artinya menjembatani antara buku yang berbahasa Arab kemudian bisa dibaca oleh para pembaca berbahasa Indonesia setelah diterbitkan tentunya. Apa kabar buku ini gitu ya. Nah, itu yang membuat saya senang gitu. Berarti peluang pahala mengalir itu ada gitu lah. Itu yang jelas itu. Dan tentu saja diharapkan bukan hanya buku ini yang kemudian dibedah, buku-buku lainnya juga. Ala kulli hal manfaatnya bukan sekedar kepada penerjemah tapi kepada kaum muslimin secara umum. Dan yang paling penting, ini merupakan satu upaya yang ya memang harus diapresiasi, apalagi saat ini gitu ya, di saat literasi itu menjadi problem besar gitu ya. Katakanlah, kenapa minat terhadap buku itu berkurang? Alasannya kan karena sudah ada media elektronik sekarang. Tapi sebenarnya bukan masalah media elektronik yang mengambil tempat gitu loh, men-take over peran buku. Tapi sebenarnya jadi masalah ada kemampuan dan kemauan membacanya menurun gitu sebenarnya. Saya nggak yakin juga pada baca di ini kok, di gadget dan menamatkannya, apalagi membacanya dengan baik. Kalau di buku kan masih enak ya, mau jungkir balik kita bacanya juga enak, mau dicoret-coret kayak apa juga enak. Tapi kan kalau di gadget susah itu, rasanya tuh beda gitu ya. Nah, apalagi kalau yang wajah-wajah di hadapan saya kayaknya juga dengan gadget juga nggak gitu-gitu amat lah, insya Allah gitu ya. Jadi alasannya susah itu. Jadi ini sangat luar biasa. Ya. Terus berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa ketika buku ini membawa judul As-Sawabit wal Mutaghayyirat, bagi saya judulnya itu sendiri yang memiliki bobot.
yang luar biasa. Kenapa? Itu artinya menyadarkan kepada kita bahwa dalam hidup kita itu pemikiran itu harus bergerak. Pemikiran itu harus hidup, harus dinamis. Adanya sawabit dan mutaghayyirat berarti ada kesadaran bahwa pemikiran, bahkan tesis apapun, itu pada dasarnya harus dinamis. 17 tahun itu, dan ini ujian bagi pemikiran ya. Ujian bagi pemikiran itu bagaimana dalam 17 tahun itu, sebuah pemikiran itu menjadi apa? Artinya ketika buku ini terjemahkan 2008 yang lalu, dan sekarang 2025, materi buku ini menjelma atau manifestasinya itu dalam bentuk apa? Bagi kita tentu saja, para pembacanya. Itu pertama kali. Ketika kemudian isi dari buku ini kita tidak rasakan secara signifikan dampaknya, sebenarnya buku apapun ya sebenarnya, tapi kita bicara secara spesifik buku ini, berarti kan ada kemungkinan persoalan itu terjadi pada dua sisi sekaligus. Tesisnya itu sendiri, gitu ya, materi ilmiah dari buku ini sendiri, gitu ya, atau kita sebagai pembacanya sebenarnya. Artinya masalahnya ada di mana? Ujian dari sebuah pemikiran adalah waktu. Dalam arti setelah sekian lama pemikiran itu dilontarkan, gitu, itu kemudian menjadi apa? Dan itu nggak mesti masalahnya ada di bukunya, tapi juga bisa masalahnya ada pada para pembacanya. Ada dua. Ibnu Khaldun ketika menulis buku Al-Ibar, di mana kemudian mukaddimahnya sangat terkenal itu dengan judul Al-Muqaddimah. Ketika ditulis, bahkan 100 tahun setelah ditulis, 200 tahun setelah ditulis, emangnya kemudian buku itu bisa dikatakan menjadi sesuatu gitu yang membuka mata banyak orang? Enggak. Bukan berarti buku mukaddimah itu bermasalah atau buku itu rendah gitu. Ternyata buku itu dalam tanda petik ketika ditemukan beratus-ratus tahun kemudian dan kemudian dibaca kembali, ternyata buku itu adalah buku yang sangat visioner. Buku yang bisa menjelaskan sebuah proses panjang yang dialami oleh manusia dalam peradabannya, yang awalnya orang merasa itu adalah sebuah perjalanan biasa. Tapi ketika membaca Ibnu Khaldun, ternyata Ibnu Khaldun memberikan bingkai dan kerangka, framework yang sangat jelas bahwa itu sunnatullah. Kalau bahasa kita, gitu ya. Artinya istilah kita itu sunnatullah. Nah, jadi ini persoalannya kemudian. Maka buku As-Sawabit wal Mutaghayyirat ini, bagi saya pertama kali yang menarik adalah judulnya. Pesan dari judul buku ini adalah bahwa pemikiran harus dinamis. Termasuk isi buku ini sendiri, kan gitu. Nah, memang tadi seperti yang disampaikan oleh moderator kita bahwa buku ini lebih spesifik, jadi membahas sawabit dan mutaghayyirat dalam konteks, dalam ruang lingkup jamaah Ikhwanul Muslimin, merujuk kepada pemikiran muassisnya atau pendirinya Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah. Nah, tentu saja ketika sawabit dan mutaghayyirat, sebuah judul yang besar, tesis yang besar, itu kemudian diterapkan pada sebuah ruang lingkup yang lebih kecil, artinya sebenarnya bobot dari pemikiran buku ini sifatnya tetap operasional. Artinya bagaimana materi sawabit dan mutaghayyirat gitu loh, dalam sepak terjang, dalam gerakan Ikhwanul Muslimin gitu, itu bisa dikatakan menjadi pijakan para jamaahnya untuk secara operasional menjalankan dakwah Islam dalam ruang lingkup ataupun bingkai Ikhwanul Muslimin. Ya, di satu sisi saya katakan tadi ada pesan besar dari judul buku ini yang harus menjadi fokus kita semua, bahwa buku ini sekali lagi gitu, menyodorkan tesis kepada kita bahwa ada pemikiran yang pada dasarnya harus diposisikan sebagai dinamika yang terbuka gitu ya. Dan keterbukaan itulah menurut saya yang menjadi sawabit itu sendiri.
keterbukaan itu. Yang menjadi sawabit itu sendiri. Yang kemudian dengan keterbukaan itu kita bisa membaca buku ini hari ini, artinya setidaknya dalam konteks penerbitan Al-I'tisam setelah 17 tahun. Apakah pemikiran penulis sepenuhnya masih relevan atau bahkan kemudian bisa kita kritisi sebagiannya atau sekian banyaknya bahkan? Tentu saja dengan muqtayat, dengan tambahan data perkembangan selama 17 tahun paling tidak gitu, kita sebagai pembaca Indonesia. Saya tidak bicara bahasa Arabnya, kalau bahasa Arab itu tahun 2000 ya berarti sudah 25 tahun bahkan. Nah, ini harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena ketika judul besar Thawabit dan Mutaghayyirat sudah dikemas dalam sebuah bingkai yang lebih kecil dan operasional, kalau menurut saya, itu dalam sebuah gerakan, maka dia membutuhkan thawabit yang lebih besar. Kalau kita bicara thawabit, sesuatu yang permanen, yang tetap, yang baku, itu artinya harus bertolak dari satu titik yang sifatnya absolut. Nah, ini baru kita bicara thawabit. Sesuatu disebut thawabit kalau dia bersandar kepada satu titik yang sifatnya absolut. Dan kalau kita bicara tentang dakwah Ikhwanul Muslimin, itu kan bagaimanapun dalam skala waktu, dalam skala apalagi gitu, itu adalah juz minal kul. Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang luar biasa pada abad ke-20 gitu ya. Artinya memberikan kontribusi, memberikan pencerahan, kebangkitan yang luar biasa. Tapi kajuz minal kul, sebagai bagian dari geliat dakwah yang lebih luas. Sebagai bagian dari Islam yang lebih luas. Kan begitu. Kita harus membacanya seperti itu. Kita harus membaca, katakanlah, pada masa yang sabar saja. Artinya beriringan dengan itu. Walaupun kalau kita berbicara apakah ada katalis atau ada penghubung antara satu sama lain, sangat mungkin. Contohnya antara Syekh Hasan Al-Banna dengan Abdul Hamid bin Badis gitu ya, di Aljazair, dan kemudian dengan Alal Al-Fasi di Maroko dan lain sebagainya gitu. Yang semuanya geliatnya sama sebenarnya. Artinya mereka terpacu atau terpicu oleh runtuhnya Turki Utsmani. Bagaimanapun itu segi momentumnya sangat luar biasa gitu ya. Atau bahkan kita jangan lupakan gitu lah. Salah satu buku yang terjemahkan yang bahkan awal sekali dengan Robani Press waktu itu tentang madrasah Imam Hasan Al-Banna gitu. Lulusan Syukurdawi. Beliau mengakui bahwa secara genealogi bahwa gerakan Ikhwan, artinya yang kemudian dipelopori oleh Hasan Al-Banna, itu tidak lepas dari pemikiran sebelumnya yang dicetuskan oleh Rashid Ridha contohnya. Artinya bagaimanapun kita harus melihatnya sebagai juz minal kul, bagian dari sesuatu yang lebih besar. Nah, kita harus melihat seperti itu. Jadi, kalau kita bicara thawabit, kita harus menyandarkan sesuatu yang sabit, yang permanen itu kepada sesuatu yang sifatnya kulli, yang universal, yang absolut. Nah, ini menjadi penting. Gitu ya. Sehingga kita harus memberikan bobot apa di situ? Nilai. Jadi bukan sekedar praktek, tapi nilai. Contohnya di sini ada satu yang sangat bagus ketika mengangkat syura. Syura sebagai bagian dari thawabit. Tentu saja memang syura itu bagian dari thawabit, pasti. Karena itu disepakati lah. Bahwa dalam praktek Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak melakukan syura. Itu diakui oleh para sahabatnya. Tapi pertanyaannya, sebelum syura itu masalahnya atau sifatnya mengikat atau tidak mengikat atau lain sebagainya, artinya ada turunan permasalahan. Tapi harus ada basis yang lebih mendasar. Bahwa syura dibangun di atas nilai. Artinya yang membuat syura itu menjadi sesuatu yang sabit itu karena ada nilai, ada qimah, ada qiyam. Yaitu apa?
hurriyah, kebebasan. Bagaimana kita bisa membaca syura itu bertolak dari satu nilai, yaitu kebebasan? Kita harus kembalikan syura kan yang menginspirasi penempatan syura sebagai thawabit, gitu ya. Itu kan karena praktek Rasulullah SAW dan karena ayat Al-Quran, gitu. Wa amruhum syura bainahum dan seterusnya. Itu kan karena nilai tadi. Ada nilai yang bisa kita gali dari syura, yaitu kebebasan. Bagaimana kita bisa memahami? Cek. Habis ini baterainya kayaknya. Bagaimana kita bisa memahami kebebasan sebagai fundamental nilai dari syura? Nah, sekarang begini. Rasulullah SAW ketika mengadakan syura, itu artinya beliau memimpin sebuah forum di mana beliau sebagai pemimpin forum dengan anggota forum, kedudukannya dalam menyampaikan pendapat dan bobot dari pendapatnya sama. Ya bahwa harus ada pemimpin forum syura, iyalah. Gimana diambil keputusan kalau ada pemimpin? Tapi bobot pendapat seorang pemimpin dan anggota syura itu sama. Di Uhud, pendapat beliau kalah oleh pendapat anggota syura lainnya. Sehingga beliau memutuskan keluar dari Madinah menyongsong pasukan Quraisy di Uhud. Padahal pendapat beliau sendiri jelas dalam sirah. Bertahan di dalam kota. Syura. Syura artinya menunjukkan, artinya mengajarkan kepada para sahabat bahwa ada ruang kebebasan, kemerdekaan untuk berpendapat sekalipun itu harus berhadap-hadapan, bertentangan dengan Rasulullah SAW. Karena emang ini ajaran beliau. Inilah sawabitnya. Inilah ajaran beliau. Selama sebuah keputusan itu tidak ditetapkan oleh wahyu, nah itu intinya, maka beliau sebagai Rasul pun memberi ruang pada para sahabatnya untuk mendebat beliau. Dan ini penting, melatih para sahabat untuk bebas menyatakan pendapat dan mengalahkan pendapat Rasulullah. Itu penting dan itu ajaran Rasulullah SAW. Itu inti ajaran Rasulullah. Bahkan itu menurut saya salah satu unsur yang sangat-sangat elementer dalam tauhid. Tauhid intinya adalah ketika manusia sepenuhnya hanya menghamba kepada Allah saja, tidak menghamba kepada yang lain. Sekalipun itu kepada Rasulullah, tidak boleh. Makanya ketika Rasulullah wafat, pidato Abu Bakar saat jasad Rasulullah masih terbujur di atas mimbar mengatakan, "Man kana ya'bud Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Kalau selama ini kalian itu masuk Islam dan menghambakan diri kalian kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah tiada. Wa man kana ya'budullah. Tapi siapa yang memang benar-benar tauhidnya menghamba kepada Allah saja, fa innallaha hayyun la yamut. Abu Bakar faham betul ajaran ini. Melatih, mendidik kebebasan, kemerdekaan, itu adalah fundamental, nilai fundamental. Dan itu adalah asas daripada syura. Jadi kalau syura intinya adalah untuk mengebiri pendapat yang berbeda, itu bukan syura. Itu bertentangan dengan fundamental atau nilai paling mendasar dari syura. Dan itu sudah melanggar bahwa itu sawabit itu sendiri. Ini contoh. Ini penting sekali. Jadi Rasulullah SAW itu memang memberi ruang itu. Ketika memang tidak ada wahyu dari Allah, maka para sahabat itu memang didorong oleh Rasulullah untuk berani mengungkap pendapat. Makanya Rasulullah tidak marah kepada Umar ketika Umar memprotes keputusan beliau di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, Rasulullah SAW menandatangani perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy. Dan begitu selesai, Umar memprotes.
sebenarnya kalau kita teliti sirah itu bukan hanya Umar yang protes. Semua sahabat protes. Tapi yang berani mengungkapkan hanya Umar. Kalau belajar sirah baik-baik pasti akan dapat kesimpulan itu. Kok bisa? Emang para sahabat yang lain gimana? Protes kok. Emangnya ketika disuruh tahallul ada yang tahallul? Ada yang tahallul? Abu Bakar tahallul? Ali tahallul nggak? Nggak ada. Makanya Rasulullah masuk ke tenda dan kemudian berbicara kepada Ummu Salamah. Itu artinya semua sahabat nggak terima pada dasarnya. Sulit. Cuman yang ekspresif tuh Umar. Atau tidaniyah. Apakah engkau ya Rasulullah memberikan kehinaan ini kepada mereka? Artinya kita menganggap diri kita begitu terhina sehingga menerima semua persyaratan itu apa adanya. Dan Umar melihatnya kan, waduh kita rugi betul loh. Kita di atas angin kok. Baca aja baik-baik itu pasal-pasal atau klausul perjanjian Hudaybiyah. Tapi yang penting di sini Umar itu memprotes kan. Rasulullah SAW marah? Enggak. Karena itu ajaran beliau. Memang beliau mengajarkan itu. Artinya apa yang dilakukan Umar itu pada dasarnya benar. Yaitu memprotes Rasulullah SAW di luar ketetapan wahyu. Itu benar. Cuma apakah pemimpin itu selalu harus syura? Enggak. Ada kondisi-kondisi emergensi yang harus diambil keputusan itu secara langsung dan tidak boleh menunggu syura. Ada kondisi itu. Itu di Hudaybiyah. Rasulullah SAW. Dan nggak bisa diartikan Rasulullah otoriter. Orang biasanya syura hanya di momentum tertentu. Di momen tertentu. Karena itu tidak memungkinkan. Nggak bisa orang-orang tuh diajak syura ketika emosinya aja udah nggak jelas. Sudah bermimpi dalam arti pengen masuk Mekah tawaf, udah kemudian nggak jadi, harus balik tahun depan. Coba bayangkan, nggak bisa itu. Maka Rasulullah, makanya Rasulullah kunci Umar kan. Alhamdulillah, cepat sekali waktunya selesai. Luar biasa. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengunci Umar kan, nggak mengajak, artinya menyampaikan Umar, coba duduk. Dengarkan pendapatku, penjelasanku, alasan atau argumentasi di balik keputusanku. Kenapa begini-begini? Enggak ada. Rasulullah ngunci Umar. Karena memang orang lagi emosi susah lah diajak berpikir jernih. Umar, coba baca sirah baik-baik. Aku utusan Allah. Aku benar-benar utusan Allah. Allah mengutusku dengan sebenar-benarnya sebagai utusannya. Allah tidak akan membiarkanku salah. Itu mengunci. Artinya kalau memang aku salah, Allah akan menegur. Sebagaimana kau tahu kan, berapa kali aku ditegur oleh Allah. Kan ada, bahkan ada Abdul Fattah Salah Al-Khalidi menulis buku Al-Itab fil Quran. Teguran-teguran Allah kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Artinya kalau Rasul mengambil keputusan dan itu keliru, Allah akan menegur kok. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gitu kan. Maka nalin nabi ayyakuna lahul asra. Gitu ya. Hatta yuskhina fil ard. Itu setelah perang Badar dan seterusnya. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallah. Kenapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Belum menyatakan tidak akan minum madu lagi setelah ini. Kalau kita ngomong gitu santai aja kan enggak ada pengaruh. Tapi kalau Rasul tidak akan minum madu lagi, bisa jadi haram tuh hukum madu. Makanya lima tuharrimu ma tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk menyenangkan istri-istrimu. Coba lihat. Makanya kalau aku salah Allah akan menegur. Allah enggak negur kan? Umar dikunci loh itu. Umar enggak puas kan? Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar gimana ini? Umar, engkau tahu dia Rasulullah. Allah tidak akan membiarkan yang salah. Tapi kan Umar enggak terima juga kan? Sampai turun surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathah mubina. Makanya Rasul langsung, mana Umar? Dengarkan ini. Itu Umar langsung, awa fathun huwa ya Rasulullah. Inikah? Wah, kata Rasulullah, kan kau sendiri dengar ini. Kata Allah, ini fatah. Lihat ini. Jadi ini penting sekali. Ini sebagai contoh aja lah gitu ya. Artinya, ada sesuatu yang harus kita masukkan. Contoh ketika kita membahas syura sebagai sawabit. Oke, tapi ada sesuatu yang absolut yang melandasi syura itu. Kenapa dia menjadi sawabit? Dan itu artinya kita harus membuka, artinya membaca lebih kritis agar kemudian materi-materi bacaan kita itu lebih bernas. Wallahu ta'ala alam. Kan sudah. Lah katanya udah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nggak terasa cepat sekali.
Barusan ngingetin udah 20 menit, saya bilang 10 menit lagi Ustaz. Saya bilang. Lagi Jadi nggak dibaca. Oh gitu. Tapi, Kalau disodorin itu artinya sudah hampir selesai. Nah. Jadi tadi waktunya apa? Baru satu poin kan tadi, mungkin ada poin-poin lain yang mau disampaikan. Masih ada waktu lah. Oke, kalau masih ada. 5 menit, 10 menit. Oke. 5 menit ya Ustaz. Intinya begini. Saya ingin karena saya husnuzon dari awal, berarti ini yang hadirnya sudah pada baca, udah hatam, mungkin sudah 2 kali, 3 kali gitu. Makanya saya kan, makanya nggak perlu terlalu jauh untuk membahas isinya kan. Yang penting kemudian saya berpikir begini, bagaimana kita bisa mengoptimalkan buku Sawid Al-Mutaghirat ini yang ada di hadapan kita. Nah, supaya kita bisa mengoptimalkan dalam arti, karena kita bicara tentang kualitas literasi gitu ya, kita harus membaca kulliyat al-Islam, gitu loh. Artinya sawabit dan mutaghayyirat dalam frame yang lebih besar, gitu ya. Sehingga kemudian ketika membaca sawabit dan mutaghayyirat dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu dalam gerakan Ikhwanul Muslimin, kita punya rujukan, gitu loh, yang lebih besar, yang lebih fundamental lagi, dan otomatis pijakan kita akan semakin kuat. Jadi kalau kita membaca sawabit dan mutaghayyirat hanya dari buku ini, gitu loh, menurut saya ini akan kesulitan untuk mendapatkan pijakan-pijakan yang lebih luas dan lebih kuat. Terutama apabila, pertama, kita menjelaskan kepada orang lain. Kedua, ketika kita didebat oleh orang lain. Bagaimana kita bisa menjawab? Kan nggak mungkin kita menjawab sesuatu yang sifatnya sawabit gitu ya. Sementara orang yang bertanya kepada kita itu, dia bertanya dalam konteks yang lebih luas, bukan dalam konteks yang spesifik. Berarti kita harus menjawabnya dengan konteks yang lebih luas juga. Maka ya sawabit mutaghayyiratnya, tadi saya coba cari buku saya Yusuf Al-Qaradawi itu yang judulnya sawabit, kayaknya nggak ada deh. Cuman beliau memang menulis beberapa, contohnya syariah baina sabit wal mutaghayyir, terus kemudian apalagi gitu ya. Ya tema itu ada beliau, tema itu, tapi kalau buku dengan judul yang sama kayaknya beda, kayaknya bukan judulnya. Tapi intinya contohnya itulah. Itu bisa kita baca gitu ya. Terus contohnya kalau kemudian kita membaca ayat-ayatnya, pendekatan ayat-ayat atau tafsirnya melalui Ibnu Ashur, menurut saya itu akan memberikan pandangan yang lebih luas tentang aspek sawabit dalam ayat-ayat tertentu yang juga dijadikan dalil di buku ini kan gitu. Nah, saya rasa itu cara atau metode agar kita bisa mengoptimalkan buku ini, gitu ya. Sehingga kita punya pijakan yang lebih luas dan lebih bernas, gitu ya. Sehingga juga kita bisa berbicara lebih leluasa kepada semua orang. Kita kan tidak hanya membaca sesuatu itu untuk konsumsi ke dalam pribadi kan. Kita juga ingin menyampaikan ke orang lain, dan kadang-kadang kita butuh untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari luar sana, bahkan bisa jadi dari musuh-musuh Islam. Kan begitu. Ketika musuh-musuh Islam berbicara tentang tema-tema yang sama, dia kan hanya melihatnya kan dari aspek yang lebih universal, tidak melihat dari yang spesifik. Itu menurut saya mungkin tipsnya itu saja. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Ustadz Asep Sobari LC, yang saya banyak belajar dari beliau di beberapa video beliau ya. Beliau spesialis diantaranya kajian Sirah Nabawiyah tentang Mujahid Sejati, tentang Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kisah-kisah di short video beliau. Dan para ikhwah dan akhwat, para peserta dan pengurus literasi, baik pembina maupun seluruh pengurus yang ada. Mungkin saya langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Jadi alhamdulillah saya dikontak oleh Pak Sa'dullah ini hari Senin. Dan saya menyanggupi karena disitulah kemudian saya belajar kembali untuk membaca sampai tuntas. Jadi kalau tadi Ustadz bilang ya
karena Senin itu kemudian saya mendapat amanah untuk menyampaikan, maka saya membaca sampai dengan tuntas. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, saya juga kemudian menyempatkan untuk membuat slide materi yang mudah-mudahan memudahkan kepada kita semua untuk melihat poin-poin penting di dalam 10 thawabit yang ada dalam gerakan ikhwan atau gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan ini, saya tidak usah membacakan biodata mu'alifnya atau penulisnya, karena insya Allah sudah masyhur ya beliau. Tapi ada hal yang penting untuk kemudian saya sampaikan. Di sini dikatakan perlu disampaikan beberapa kaidah yang perlu kita pahami tentang kenapa ada ats-tsawabit wal mutaghayyirat indal ikhwan. Ya. Yang pertama adalah ikhwan adalah sebuah kelompok dari kalangan kaum muslimin, bukan kelompok resmi yang merepresentasikan seluruh kaum muslimin. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Asep Sobari. Jadi ini penegasan gitu. Nah, sehingga tidak boleh ada klaim-klaim yang kemudian menunjukkan bahwa ikhwan itu adalah sebuah gerakan dakwah yang paling diakui, tidak boleh. Karena kita memahami banyak gerakan-gerakan dakwah yang juga memiliki tujuan yang sama, bagaimana mereka menyampaikan dakwah kepada banyak orang. Kemudian yang kedua, dalam hal ini ikhwan, sebuah jamaah Islam yang menjaga prinsip-prinsip pokok Islam. Tidak boleh jamaah ikhwan ini keluar atau kemudian melakukan sikap kompromi terhadap hal-hal yang terkait dengan thawabit di dalam Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip atau ats-tsawabit di dalam gerakan ikhwan bukanlah prinsip-prinsip tsawabit di dalam Islam. Walaupun ya sebagian prinsip-prinsip yang kemudian digunakan itu mengacu kepada tsawabit yang ada di dalam gerakan di dalam Islam. Ya, sehingga ini untuk kalangan internal dan tidak bisa kemudian kita gunakan di dalam menilai dan menimbang ya, orang yang kemudian berada di luar jamaah ikhwan. Jadi ini untuk kalangan sendiri. Ya. Dan kita tidak mewajibkan pihak lain untuk mengikuti tsawabit yang kemudian dimiliki oleh ikhwan. Kalau mengikuti tsawabit dalam Islam adalah kewajiban, tetapi mereka kaum muslimin tidak wajib di dalam mengikuti tsawabit di dalam Islam. Nah, ini perlu disampaikan kaidahnya. Nah, kemudian mengapa ya ada tsawabit wal mutaghayyirat di dalam jamaah ikhwan? Ya. Yang pertama, ya tentunya agar para ikhwan ya dan akhwat mengetahui prinsip-prinsip tetap yang harus dijaga tanpa adanya perubahan, tanpa adanya penggantian, tanpa adanya penyimpangan. Dan ini sifatnya mutlak dan tidak boleh dikompromikan atau dinegosiasikan. Nanti kita akan membahas ya secara detail, mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian yang kedua, agar ikhwan berusaha mengembangkan hal-hal yang berubah tanpa stagnasi. Kan istimrorun bila jumudin. Ya, jadi melakukan berbagai perubahan-perubahan pada aspek yang sifatnya mutaghayyirat, bukan yang tsawabit. Ya. Kemudian yang ketiga, karena ikhwan membutuhkan penataan konsep dan persepsi agar seluruh anggota ya terkontrol dan gerakan menjadi konsisten dengan adanya tsawabit ini. Nanti bayangkan kalau kemudian tidak ada tsawabit yang terkait dengan misalnya amal jama'i, maka
mereka yang kemudian masuk di dalam gerakan ikhwan, jamaah ikhwan, mereka tidak merasakan bahwa amal jami itu menjadi bagian dari thawabit ikhwan. Ya, silakan dicerna ya bahasanya. Kemudian yang keempat, agar ikhwan dapat mengenali siapa yang benar-benar setia pada dakwah ikhwan dan siapa yang kemudian mereka berada di dalam gerakan ikhwan tetapi sesungguhnya mereka tidak bersama dengan ikhwan. Kam fina laisa minna wa kam minna laisa fina. Dan yang terakhir, agar ikhwan tidak terjebak pada sikap kaku terhadap beberapa hal yang terjadi di zaman muassis, dan sesungguhnya belum tentu, sebagaimana tadi Ustaz Al-Sobari menyampaikan, belum tentu saat ini relevan untuk kemudian kita gunakan. Nah ini ya kenapa ada thawabit wal mutaghayirat indal ikhwan. Nah berikutnya, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, saya langsung saja masuk kepada thawabit yang pertama, yaitu ismul jamaah fikrotan wa tarikhon wa wafaan. Jadi nama jamaah adalah bagian dari pemikiran, sejarah, dan juga kesetiaan. Jadi ketika kemudian disebutkan di sini dikatakan antadkurul isma, ketika disebutkan nama Ikhwanul Muslimin, maka kemudian yang terbayang oleh sebagian orang adalah yang terkait dengan idenya, yang terkait dengan pemikirannya, yang terkait dengan tokoh-tokohnya, yang terkait dengan perjuangan yang dilakukannya, yang terkait dengan peninggalan dan pengalaman mereka serta sifat-sifat beberapa personil-personilnya. Ya. Jadi ketika disebutkan nama Ikhwanul Muslimin, maka yang terbayang adalah ya berbagai fikroh yang dimilikinya. Yang saat ini ya sebagai penelaah gerakan dakwah gitu ya. Saya dituliskan di situ gitu tuh. Penelaah buku-buku dakwah gitu. Maka saya melihat memang di kalangan ya anggota ikhwan itu saat ini sangat-sangat lemah di dalam memahami ya pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran sang muassis ya. Nah, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan ya. Jadi ini realitas hari ini. Ada kondisi di mana krisis identitas kader ya atau anggota ikhwan yang mereka ya sama sekali tidak memahami tentang ya termasuk diantaranya thawabit wal mutaghayirat indal ikhwan. Jadi memang ini sangat tepat kalau kemudian kajian ini kita lakukan supaya tadi melihat kembali mana yang thawabit di dalam gerakan ikhwan. Kemudian hilangnya pemahaman terhadap makna nama jamaah itu sendiri. Jadi nama Ikhwanul Muslimin ini tentunya melalui satu proses yang menurut saya cukup panjang. Ya. Nah, saya ingin mengambil dua hal. Yang pertama di dalam bukunya Syekh Juma' Amin, Bidayatut Ta'sis wa Ta'rif Al-Bina Ad-Dakhili, di mana beliau menceritakan tentang awal-awal ya berdirinya jamaah ikhwan, di mana ketika di bulan Februari 1928 sang muassis ini liburan kuliah di Darul Ulum ya. Kemudian beliau ya memang berupaya untuk melakukan dakwah di Ismailiyah. Apa yang terjadi? Ya, sebagian orang yang kemudian menyimak dakwah beliau sangat tertarik dengan penyampaian yang disampaikan oleh beliau. Sehingga di bulan Maret tahun 1928 ada kalangan pemuda yang datang kemudian menemui beliau dan kemudian menyampaikan berbagai hal termasuk menggambarkan suasana yang ya merasa sangat bahagia dan terharu ketika mendapatkan berbagai tausiah
yang disampaikan oleh sang muassis yang kemudian membangunkan kesadarannya, membangunkan semangatnya untuk kemudian memiliki keinginan mendalami Islam dan juga kemudian memperjuangkan Islam. Apa yang kemudian dilakukan oleh mereka? Mereka kemudian akhirnya menyampaikan kesiapan untuk kemudian berjuang bersama dengan beliau, tetapi kemudian mereka tidak tahu caranya. Mereka tidak paham caranya, yang akhirnya kemudian sang muassis kemudian mengajak mereka untuk menyampaikan janji setia, dan pada malam hari itu terjadilah proses sejarah baik di Mesir itu sendiri maupun dunia Islam. Ada 6 orang, di antaranya ada namanya Ahmad Al-Husani, Abdurrahman Hasbullah, ada namanya Ismail, Ali Ez, dan nama-nama yang lainnya, di mana kemudian mereka dibaiat atau kemudian melakukan janji setia kepada sang muassis. Kemudian beliau membaca satu ayat di dalam surat Al-Fat, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ya, sesungguhnya mereka yang kemudian berbaiat kepada engkau, sesungguhnya mereka adalah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dan barang siapa yang kemudian melanggar janjinya, sesungguhnya mereka melanggar terhadap dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kemudian menepati janjinya, maka mereka telah akan mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah kemudian ada pertanyaan dari salah seorang yang kemudian dibaiat, kemudian mengatakan, apa nama yang kemudian akan kita gunakan di dalam memperjuangkan Islam. Kemudian saya mengambil referensi dari Risalatul Usroh, di mana ketika beliau menjelaskan tentang rukun at-ta'aruf, ya, dimulai dari fata'arufu wa tahabbu bi ruhillahi ta'ala wa tasyiru ma'nal ukhuwatis sahihatil kamilah fima bainakum wajtahidu alla yu'akhiru saffa ala kutikum syai'un wa tamathul ayatil karimah wal ahadits asyarif ij'aluha nusba ayunikum wa tadhakkaru innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ketika beliau kemudian menjelaskan tentang rukun at-ta'aruf di dalam Risalah Usroh, beliau menyampaikan bahwa ikhwan ini dilakukan proses tarbiyah kepada mereka dalam rangka diantaranya adalah mereka saling mengenal satu sama lain dengan pengenalan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di dalam usroh itu sendiri, bagaimana mereka berupaya untuk memaknai tentang persaudaraan Islam. Dan mereka diminta sekuat mungkin mengantisipasi hal-hal yang dapat membuat suasana ukhuwah itu menjadi renggang. Maka mereka diminta supaya senantiasalah engkau membayangkan di pelupuk mata engkau tentang ayat-ayat yang berbicara tentang persaudaraan, hadis-hadis yang berbicara tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Nah, setelah itu ikhwah sekalian, beliau kemudian mengatakan penutup di risalah Usar yang terkait dengan at-ta'aruf, dia mengatakan ba'da sadri awal kalaman ala alsinatil muslimin khoyalan fi nufusihim. Telah berlalu generasi awal yang persaudaraan itu hanya ada di lisan-lisan kaum muslimin, hanya ada di khayalan-khayalan kaum muslimin, hatta jitum ma'syarul ikhwanil muta'arifin. Sehingga kemudian kalian datang wahai ikhwan untuk saling mencintai karena Allah, untuk saling mengenal karena Allah. Tuhawiluna tatbiqaha fi mujtama'ikum. Dan kalian berusaha menerapkan persaudaraan itu dalam kehidupan kalian. Wa turiduna ta'lifal ummatil muta'akhiyati bi ruhillahi wa ukhwatil islami min jadidin. Dan bahkan kalian berusaha menyatukan umat
yang dulunya mereka kemudian bersatu, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian mereka bercerai-berai. Maka itulah yang dinamakan al-ikhwanul al-muslimun. Jadi nama itu berangkat dari upaya menghadirkan kembali bahwa mereka adalah orang-orang yang diikat dengan persaudaraan karena ruh Allah, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang terkait dengan fikro jamaah. Ya. 10 menit lagi. Wah ya, nggak apa-apa deh. Ya, saking semangatnya gitu. Saya udah bilang sama Pak Sadullah gitu. Kalau biasa sampai malam gitu beda bukunya. Nggak apa-apa. Yang kedua, wujubul amal jama'i. Ya, jadi saya cepat aja nih. Ya tentunya dalam konteks ini sebuah gerakan dakwah yang memiliki cita-cita yang besar, yang kemudian di dalamnya ya terdapat tahapan-tahapan di dalam mencapai cita-cita yang besar, yang kemudian disampaikan di risalah at-ta'alim di rukun amal, mulai dari islahu nafsihi, kemudian takwinu baitul muslim, irsyadul mujtama, wa tahrirul waton, kemudian islahul hukumah, i'adatul kayani ad-duwalil umatil islamiyah, dan ustadziyatul alam. Tentunya tidak mungkin cita-cita dakwah ini akan terwujud tanpa adanya upaya untuk ya dilakukan kerja secara kolektif, mereka kemudian mengarah kepada tujuan yang sama. Ya. Jadi ini gambaran tentang kenapa amal jamaah ini menjadi thawabit di dalam gerakan ikhwan. Maka kalau kemudian dihubungkan dari wasiqoh ya, dokumen yang pernah saya baca ya, dalam proses tarbiyah ikhwan, innalil jamaah, innalil manhaj fil jamaah. Sesungguhnya manhaj di dalam jamaah ikhwan dauron kabiron fi tarbiyah afrodiha. Memiliki peran yang sangat besar di dalam melakukan proses tarbiyah kepada para anggotanya. Kenapa kemudian manhaj itu sangat penting? Karena dengan manhaj yang ada kemudian dijadikan sebagai standar di dalam melakukan proses tarbiyah, di mana kemudian terjadi proses integrasi antara capaian individu dan capaian yang dilakukan oleh jamaah. Jadi kenapa ada istilah tajnid, kenapa ada istilah tajmi' rekrutmen, dan ada istilah tajnid proses pembinaan, dalam rangka semua itu diarahkan memperbanyak kader-kader atau anggota ikhwan yang kemudian mereka saling bahu-membahu di dalam melakukan amal jama'i, mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, ini yang terkait dengan yang kedua. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, saya masuk yang ketiga. At-tarbiyatu sabiluna wa nabdul unfi mabda'una. Tarbiyah adalah jalan kita dan meninggalkan kekerasan adalah prinsip kita. Ada hal yang menarik ya. Maka ada satu pertanyaan. Saya ketemu dengan salah seorang ya syekh ya dari Mesir. Kemudian terjadi diskusi. Termasuk saya tanya juga tentang ini. Maka muncul at-tarbiyah min sawabiti da'watina limada. Kenapa tarbiyah itu menjadi bagian sawabit di dalam gerakan ikhwan? Ada 5. Yang pertama, li anna tarbiyata li iqamati manhajillahi fil ardin amrun ilahiyun wa wajibun syar'iyyun. Jadi tarbiyah kenapa menjadi sawabit? Karena tarbiyah untuk menegakkan ajaran Allah di dunia adalah perintah Allah dan kewajiban syar'i bagi setiap muslim. Jadi penegakan aturan Allah itu menjadi sesuatu yang wajib untuk kemudian dilakukan. Dan dari proses tarbiyahlah itu kemudian anggota-anggota ikhwan, mereka mulai mempelajari bagaimana menjadi sahihul ibadah, bagaimana menjadi salimal akidah, bagaimana mereka mutsaqafal fikr, bagaimana mereka kemudian matinal khuluq, bagaimana mereka mujahadan li nafsihi, dan seterusnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, annaha sunnatul amaliyatul lati sara 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam
fi tarbiyah ashabihi wa bina'i jama'atil muslimatil ula. Tarbiyah merupakan sunnah praktis yang ditempuh oleh Rasulullah SAW di dalam mendidik para sahabatnya membangun jamaah muslim yang pertama. Ya, maka antum pasti ingat dengan kisah proses pembinaan di rumah Alqam bin Abi Alqam. Ya, saya berapa kali nanya gitu, kira-kira antum tahu nggak posisi rumahnya beliau di mana? Ya. Sebagian ikhwan yang sudah umroh, tahu nggak ya posisi rumahnya Alqam bin Abi Alqam itu sebelah mana dari Mekah? Ya, pernah nggak Muthaib itu ngasih tahu, ini nih rumahnya Alqam bin Alqam nih dulu tempat tarbiyahnya Rasulullah melakukan tarbiyah kepada para sahabatnya. Kalau nggak tahu, antum umroh lagi. Ya, tapi bukan dengan saya. Saya juga tahunya dari salah seorang asatidjah penerjemah resminya Masjidil Haram, Dr. Ahmad Musyaddad. Kenal Arta? Nah, ya, jadi beliau tuh Masya Allah ya, saya dibantu gitu ya. Berapa kali ketemu dengan beliau karena ya ada perjalanan yang kemudian sambil umroh gitu. Ya beliau ngasih tahu tuh tentang beberapa, termasuk posisinya itu di dekat Bukit Sofwa. Di mana rumahnya Abu Jahal? Rumah Abu Jahal itu di ujungnya Bukit Marwah. Di atasnya lagi. Ya. Saya searching tuh ya, jaraknya tuh 400 meter kurang lebih. Ya. Tapi itu nantilah, karena di samping kita ini sebenarnya yang pakarnya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya dikatakan li anna tarbiyah hiya asasu bina'il far alladzi bi salaihi tansulihu kullu dawairal muhitatu bihi. Ya. Karena tarbiyah adalah dasar pembangunan individu yang dengan kebaikannya akan menjadi baik pula seluruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Takwinu baitul muslim al-muhafadhati ala adabil Islam fi madahil hayatil manziliyah dan seterusnya. Ya. Dan terakhir nih, karena saya udah khawatir diingetin Pak Ardian lagi. Ya. Annat tajaroba qadiman wa hadisan asbatat annat tarbiyah wa taqwin humat tariqu ilan nasri wa tamkin. Pengalaman di masa lalu maupun sekarang telah membuktikan bahwa tarbiyah dan pembinaan adalah jalan menuju kemenangan dan kejayaan. Ya. Ini kayak nggak bisa memberikan contoh gitu. Dan terakhir sekali, tadi kan terakhir. Ya, ini terakhir sekali. Ya. Wa nabdul unfi mabda'una. Nah ini menarik sebenarnya. Saya ingin cerita tentang fase kedua di Kairo. Yang ini juga diceritakan oleh Ustadz Juma Amin Abdul Aziz di dalam bukunya tadi. Dia ada permulaan yang terkait dengan taksis dan ta'rif di Al-Bina Ad-Dakhili. Bidayah taksis wa ta'rif gitu ya. Apa kata beliau? Jadi di tahun 1937 itu ada satu peristiwa di mana ada sebagian al-ah yang kemudian mengajukan kepada Mursyid Am yang terkait dengan keresahan mereka terhadap gerakan ini. Ada 3 tuntutan mereka. Ya. Jadi saya selesaikan dulu, minta izin kepada moderator sebelum saya ditegur. Ada 3. Yang pertama, tuntutan itu adalah bahwa mereka melihat ikhwan ini lembek terhadap pemerintah. Ya, jadi lembek artinya apa? Ya, karena sesuatu yang kemudian secara nyata-nyata kemudian tidak sesuai dengan aturan Islam, mereka kemudian tidak melakukan perlawanan. Jadi yang diinginkan oleh beberapa ikhwan ini kemudian mereka kemudian melakukan perlawanan kepada pemerintah. Supaya mereka menjalankan aturan Allah sepenuhnya di dalam pengelolaan pemerintah. Yang kedua, mereka ingin anggota ikhwan itu setiap hari patroli. Kalau ketemu wanita yang sudah balik dan dia tidak menutup auratnya, maka siapkan tinta untuk kemudian disiram ke tubuh akhwat tersebut, perempuan tersebut.
Yang ketiga, mereka melihat pembelaan terhadap Palestina ini lemah. Maka mereka mengusulkan seluruh anggota Ikhwan yang ada di Mesir, maka mereka cuti dari kerjanya dan mereka harus berjuang. Karena kewajiban berjuang di Palestina menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar. Nah, akhirnya kemudian terjadilah diskusi dan syuruk di kalangan para mas'ulin Ikhwan, di mana kemudian mereka menjawab pertanyaan dan tuntutan yang ada. Ya, dari semua tuntutan ini, maka kemudian diberikan jawaban-jawaban dari hasil telaah, dari hasil diskusi yang kemudian mereka mengatakan tidak mungkin Ikhwan dipaksakan untuk melakukan konfrontasi kepada pemerintah. Karena bukan bagian dari model atau metode dakwah Ikhwan. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya setiap hari anggota Ikhwan menyiramkan tinta kepada orang yang kemudian membuka auratnya, maka bisa dipastikan pada hari itu anggota Ikhwan dipenjara. Dan setelah itu kemudian mereka tidak ada lagi yang kemudian melakukan dakwah kepada mereka. Dan yang ketiga, secara khusus Mursyid Am kemudian mengirimkan surat kepada Mufti Palestina tentang apa yang perlu mendapatkan bantuan dari Ikhwan. Kemudian mereka mencukupkan bahwa apa yang sudah kalian lakukan terhadap dukungan perjuangan Palestina itu adalah sesuatu yang sudah cukup dan tidak harus kemudian mereka dari Mesir berangkat ke Palestina untuk kemudian berjuang bersama mereka. Nah, Ikhwan dan akhwat sekalian, ini menggambarkan tentang sawabit yang dikatakan wa nabdul unfi mabdauna, bahwa kekerasan itu bukanlah prinsip dari gerakan Ikhwan. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Tentunya banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.